Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Selamat berbakti kepada Tuhan. Kiranya karunia dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus turun ke atas kita sekalian. Puji Tuhan. Semua baik-baik saja. Sudah mempersiapkan liburan. Minggu depan ibadah hanya satu kali pagi hari. Jadi diharap Bapak Ibu bisa menyempatkan waktu ibadah pagi hari. Karena sore tidak ada. Kenapa? Karena sebagian mungkin menggunakan waktu untuk berlibur, begitu ya? Atau hampir semuanya tidak berlibur. Kalau begitu kita robah sepakati. Ya, kalau Bapak Ibu berlibur mungkin masih punya saudara, keluarga, atau setidaknya tetangga-tetangga yang merayakan Idul Fitri, bisa gunakan itu kesempatan untuk berkunjung, membangun fellowship dan jadi berkat. Ya. Itu kesempatan saudara karena menghargai orang yang juga sedang merayakan hari rayanya. Sore hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat kembali di dalam 4 pasal pertama dari kitab Bilangan, meskipun kita sudah pernah melihat secara kilas lalu, tetapi ada beberapa hal yang berbeda yang saya ingin sampaikan sore hari ini. Mari kita melihat bagaimana di dalam kitab Bilangan pasal yang kedua, kita membacanya. Bilangan pasal yang kedua. Saya membacakan ayat pertama sampai ayat yang ketiga. 3 ayat saja. Bilangan pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab dan seterusnya. Kalau kita membaca terus, maka kita jumpai dari pasal ini, maka mulailah dihitung tiap-tiap suku dari 12 suku itu jumlahnya berapa, dan kemudian Tuhan mengatur 12 suku itu dibagi menjadi 4 kelompok. Mereka berkemah harus dengan teratur. Nah, kita melihat seperti ini kurang lebih, Bapak Ibu. Yang di tengah sekali yang kecil, sebenarnya tidak kecil-kecil betul. Kenapa tidak kecil-kecil betul? Karena panjang dan lebarnya 100 hasta kali 200 hasta, itu kemah suci. Tetapi karena wilayahnya sangat luas, ada 2 juta orang lebih berkemah. Saya bayangkan 2 juta orang berkemah, membutuhkan puluhan. Saya lihat, saya coba cari tahu, kalau itu berkemah sesuai dengan urutannya dibutuhkan areal sekitar 35 km. Karena 2 juta orang lebih. Karena yang laki-laki dewasa umur 20 tahun ke atas yang bisa berperang. Jadi kalau dewasa 20 tahun ke atas sudah sakit, nggak kuat lagi atau cacat badannya, nggak dihitung. Yang dihitung cuma 20 tahun ke atas yang bisa berperang. Jumlahnya 603.000 orang lebih. Jadi kalau kali 4, karena satu keluarga biasanya ada suami, istri, anak, dan seterusnya, itu bisa memunculkan angka setidaknya 2 juta sampai 2 juta setengah orang. Kalau 2 juta orang berkumpul dalam satu tempat, Bapak Ibu bisa bayangkan, besar sekali wilayahnya. Bagaimana mengaturnya? Bisa bayangkan, Tuhan membawa bangsa yang 2 juta orang lebih ini keluar, mengembara untuk mencapai satu negeri yang dijanjikan Allah sebelumnya. Jadi kalau mereka berkemah, Tuhan harus mengaturnya begitu rupa. Perhatikanlah konfigurasinya. Bisa terlihat seperti salib. Kenapa seperti itu? Kenapa tidak rata panjangnya? Karena suku-sukunya berbeda-beda jumlahnya. Karena sukunya jumlahnya berbeda, pasti memakan ruangan atau wilayah yang lebih luas. Yehuda adalah suku yang paling banyak di antara 12 suku yang lain. Nah, kelompoknya juga kelompok yang paling banyak. Dan kalau kita membaca di dalam pasal 2 ayat 2 tadi, mereka harus berkemah mengelilingi kemah suci. Mengapa kemah suci harus jadi senternya atau pusatnya? Ada maknanya. Ya, kelompok yang ada di timur itu kelompok Yehuda, Bani Yehuda pemimpinnya.
namanya tadi Nahason Aminadab. Ada yang kenal? Ada yang kenal Bapak Ibu dengan Bapak ini? Ini orang hebat ini. Pemimpin laskar Israel. Dia yang berjalan di depan dari seluruh bangsa yang 2 juta orang ini. Di sebelah selatannya Bani Ruben. Ruben ini anak sulung. Tetapi dalam hal ini ternyata dia tidak menjadi pemimpin. Yehuda bukan anak sulung. Jadi perkemahannya diatur. Efraim ini anak dari Yusuf. Anak Yusuf 2 orang, Efraim dan Manase. Dan Tuhan jadikan Efraim pemimpin di dalam suku kelompok mereka, berkemah di sebelah barat, dan suku yang lain lagi ini berkemah di sebelah utara. Dan ini jumlahnya nomor 2 paling banyak setelah Yehuda. Jadi saudara lihat formasinya, yang paling banyak, yang dianggap paling kuat di depan. Nanti nomor 2 yang paling kuat ada di belakang. Imam-imam Lewi ada di tengah. Tuhan di mana? Tuhan menyertai dengan tiang awan dan tiang api dari atas. Jadi kita melihat mereka harus berkemah mengelilingi kemah pertemuan. Tidak boleh sembarangan. Maknanya adalah bahwa hadirat Allah, kehadiran Tuhan harus jadi pusat, center dari kehidupan orang Israel. Ini sungguh memberikan kepada kita pengertian dan pelajaran yang penting, bahwa di dalam perjalanan orang Israel dan juga kita sampai hari ini harus menjadikan Tuhan itu sebagai pusat hidup kita. Ya. Nah, kalau digambarkan mereka punya apa? Punya lambang-lambang. Yehuda itu lambangnya singa dan seterusnya. Seperti itu. Yang di tengah sekali, yang tadi saya bilang 100 kali 200 hasta itu kemah suci. Ada api itu enggak membakar, itulah kemuliaan Tuhan, Shekinah glory. Ketika Tuhan hadir, kalau siang dia jadi tiang awan yang luas sampai 30 km sehingga orang-orang yang berkemah di bawahnya tidak panas. Siapa yang pernah ke padang gurun? Padang pasir. Cuacanya bisa 40 sampai 50 derajat kan Celcius. Kalau malam dia turun menjadi sangat dingin. Jadi Tuhan hadir dengan cara menjadi seperti payung awan yang sangat luas, dan orang-orang tidak hangus karena panas terik ke padang gurun. Waktu malam tiang awan ini berubah jadi seperti api, memberikan kehangatan sehingga mereka tidak kedinginan. Di negeri yang 4 musim, yang musim saljunya bisa minus di bawah 0, maka baju biasa tidak cukup, pasti tembus sampai ke tulang, apalagi berhembus angin dingin. Jadi Tuhan menghangatkan umat Israel, umatnya yang 2 juta orang lebih ini, dengan tiang api kalau malam hari. Kalau nanti bergerak tiang-tiang ini, tiang awan atau tiang api itu istilah saja, maka mereka juga bergerak. Kalau kumpulan tiang awan siang hari atau tiang api waktu malam ini berhenti, maka mereka berkemah. Seperti inilah pergerakan mereka di padang gurun selama bertahun-tahun. Sebetulnya rencana Tuhan tidak bertahun-tahun panjang. Tuhan bisa membawa mereka kurang dari 2 tahun. Itu menurut penelitian orang. Sebab kalau rute itu sekarang dijalani naik kendaraan mobil hanya 6 jam saja. Dari Mesir sampai dari Kairo sampai ke perbatasan Israel di Takbah. Nah, hari ini Israel bergejolak dengan Iran. Bagaimana sikap kita? Berdoa saja supaya perang selesai. Karena perang tidak menguntungkan siapapun. Betul ya? Sudah mulai terasa dampaknya kan? Indonesia yang punya persediaan minyak yang cuma berapa puluh hari kan ketar-ketir tuh saudara. Dampaknya mulai terasa pasti. Harga-harga mahal, inflasi dan seterusnya. Jadi bijak-bijaklah hidup di hari-hari sekarang. Karena kita tahu segala sesuatu akan digoncangkan. Mau tidak mau. Untuk menunjukkan hanya ada satu yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kalau saudara selama ini berpegang pada sesuatu yang bisa lenyap, yang bisa hilang, yang bisa berubah, maka ingatlah bahwa ada Tuhan yang bisa menolong, yang menjadi tempat perteduhan bagi kita. Sebab firman Tuhan berkata begini, langit dan bumi akan berlalu,
tapi firman-Ku tinggal tetap. Kota yang hebat, bangunan yang hebat, satu hari kalau berlalu, habis. Gak usah perang. Bencana gempa bumi saja bisa merontokkan properti-properti yang hebat. Dan itu bisa membangkrutkan harta benda kita. Jadi kalau kita hanya bersandar kepada hal-hal yang terlihat, yang bisa dipegang, yang bisa dihitung, satu hari itu akan hilang. Jadikan Tuhan sebagai tempat bersandar. Jadi tabernakel itu atau kemah suci harus ada di tengah. Suku Lewi mengeliling di sekitarnya. Tadi kita lihat suku Lewi itu yang paling dekat dalam lingkarannya. Yang luar itu Israel yang berkemah. Tuhan mengaturnya begitu rupa. Ini bukan sekedar sebuah tata letak layout perkemahan, tetapi ini sebuah pelajaran rohani. Israel diajar untuk menjadikan Tuhan sebagai orientasi hidupnya, sebagai pusat hidupnya. Maksudnya apa? Mereka beraktivitas, mereka hidup, mereka berkemah, mereka akan ingat akan Tuhan. Kenapa? Karena di padang gurun, siapa yang diandalkan kalau bukan Tuhan penolong? Ya kan? Saudara bisa lihat, ada orang punya kawan, tapi dia nggak bisa menolong saudara. Punya saudara, punya keluarga, belum tentu dia bisa menolong dalam kasus-kasus tertentu. Siapa yang harus menanggungnya? Anda sendiri. Kadang dalam hidup suami atau istri pun tidak bisa menanggung, memikul bebanmu. Betul nggak? Nggak benar ya? Betul? Ada beban yang harus kita pikul sendiri. Anda seorang pria, Anda kepala keluarga, Anda seorang wanita, kepala keluarga, ibu rumah tangga. Ada beban yang Anda nggak bisa suruh orang lain memikulnya. Bisa panggil orang, gaji, bayar, minta tolong. Tapi tetap kita juga harus mempunyai kontribusi, beban utamanya tetap kita saja. Karena itu diri kita, itu hidup kita, itu usaha kita, itu rumah tangga kita. Itu semua yang kita punya pegang. Jadi ketika Israel ada di padang gurun, mereka hanya bisa berharap kepada Tuhan. Tuhan ajari mereka. Jadi struktur ini mengajarkan kepada kita juga bahwa Tuhan harus jadi pusat kehidupannya. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, memampukannya. Kemudian Yesus juga mengatakan dalam Matius pasal 6 ayat 33, prinsipnya sama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau ada yang bertanya, cari kerajaan Allah di mana? Ada yang tahu di mana cari kerajaan Allah? Karena perintah Tuhan dalam Matius 6, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Di mana kita cari kerajaan Allah? Di gereja? Di pasar? Di toko? Kalau kita membaca dalam versi bahasa Indonesia masa kini, kita akan jadi mudah untuk memahaminya. Terjemahan standar, terjemahan baru, terjemahan bahasa Indonesia terbitan LAI, atau kalau dalam bahasa Inggris itu dalam versi NIV, New International Version, atau American Standard misalnya begitu, berusaha menerjemahkan secara literal. American Standard agak ditambahi dikit, berikan penjelasan, tapi NIV literal. Kemudian juga ada terjemahan yang lain, NASB, Nestle punya, itu sangat literal. Jadi apa yang tertulis dari kitab dalam bahasa Greka diterjemahkan kata demi kata, sehingga kadang-kadang maknanya sulit dipahami. Maka bahasa Indonesia sehari-hari sebuah terjemahan yang bisa membuat kita mudah mengertinya. Bagaimana terjemahannya? Usahakanlah dahulu Allah memerintah dalam hidupmu. Jadi cari kerajaan Allah itu maksudnya usahakan dulu Allah agar Allah memerintah dalam hidupmu dan lakukan kehendaknya. Itulah kerajaan Allah yang harus kita cari. Kalau Allah memerintah hidup kita, berarti Dia yang berkuasa, Dia yang menjadi raja. Karena itu kerajaannya, kerajaan Allah, berarti Allah yang menjadi raja. Dia memerintah, Dia berkuasa, Dia berdaulat. Terus kita mentaati. Kehendak Allah adalah hal yang harus kita lakukan, sebab itu perintah. Maka kemudian Yesus berkata, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi kita melihat Yesus mengajarkan prinsip yang selaras dengan formasi
di dalam perkemahan orang Israel dari pengembaraan mereka. Sebab jika Allah di pusat hidup kita, maka hidup kita jadi teratur. Saudara, tadi perkemahan Israel teratur kan? Kalau bergerak duluan enggak sembarangan. Yang pertama kali keluar berangkat itu pasukan Yehuda, kemudian orang Lewi, kemudian yang lain, dan yang terakhir pasukan Dan dengan 3 suku-suku yang lain. Jadi kalau Tuhan yang menjadi pusat, hidup jadi teratur. Tapi kalau manusia menjadikan dirinya, keinginannya, kehendaknya sebagai pusat hidup, maka yang bisa terjadi adalah kebingungan. Sebab seorang teolog yang bernama A.W. Tozer berkata begini, hal yang terpenting tentang seseorang adalah apa yang dia pikirkan tentang Tuhan. Kalau pikiran kita tentang Tuhan, pemahaman kita tentang Tuhan benar, bahwa dia berkuasa, dia pemilik jagat raya, dia masih memerintah sampai hari ini, hidup saya miliknya, saya ditebus dan saya diutus dalam dunia untuk hidup dan melakukan kehendaknya, maka kita akan menghormati Tuhan, sebab satu hari kita akan menghadap Tuhan, mempertanggungjawabkan semua anugerahnya. Orang kalau bekerja ada atasannya kan? Kalau saya swasta Pak, ada juga. Anda juga bertanggung jawab, misal buka toko dengan pelanggan-pelangganmu, dengan suppliermu. Bukan berarti kalau kamu majikan, kamu mau semau-maunya. Kalau ada hutang gak perlu dibayar, kalau pelanggan gak perlu diladeni. Sampai orang bilang pelanggan adalah raja kan. Jadi ada sebuah mekanisme di mana kita menaklukkan diri. Ketika orang menempatkan Tuhan sebagai penguasa dalam hidupnya, maka dia akan berjalan selaras dengan Tuhan. Lihatlah hidup manusia, kalau hanya dipusatkan pada kecerdasannya, banyak orang cerdas tapi hidupnya makin ngawur. Negeri ini penuh dengan orang cerdas. Bagaimana menghabiskan anggaran, misalnya begitu. Ya kan? Pegawai kita, kalau cerdas tetapi nggak benar, ngeri-ngeri juga kita percayakan dia. Kecerdasan, kekayaan, pendidikan, di atas itu semua harusnya Tuhan sebagai pusat hidup kita. Biar dia mengatur hidup kita. Sebab itu kalau kita menempatkan Tuhan di pusat hidup kita, maka hidup kita jadi apa? Hidup kita akan diarahkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang mengarahkan hidup kita, kita tahu pada akhirnya langkah hidup kita ada bersama dengan Dia. Sejak di bumi. Saudara, kalau Anda berjalan ke sebuah tempat, ke sebuah kota, ke sebuah negeri atau wilayah yang Anda tidak pernah tahu sebelumnya, Anda sangat mengandalkan, kalau sekarang mungkin GPS, informasi yang akurat. Tapi Anda membutuhkan mungkin seorang tour leader, seorang yang memimpinmu, bukan tour leader lah, seorang leader yang memimpin di jalan, seorang yang tahu arah. Saudara naik pesawat, saudara naik kereta api, saudara naik kapal, naik apa saja, pengemudilah yang menentukan arahnya. Kalau dia sembarangan, pasti kita binasa. Ada lagu lama, anak-anak sekolah minggu, naik kereta api, tut terus dan seterusnya. Kalau iblis jadi sopir delmannya, kita binasa. Karena iblis akan membawa kita kepada kebinasaan. Tapi kalau Tuhan membawa kita pasti kepada kehidupan yang berkemenangan di dalam Dia. Seluruh hidup kita diarahkan. Kalau Tuhan mengarahkan, sekali lagi hatimu bisa tenang, tentram, meskipun mengalami banyak tekanan. Hidupmu dan arah langkahmu ke arah yang benar, gak ngawur, gak ngelantur. Orang zaman dulu meskipun semua navigasi sangat sederhana, belum ada GPS, orang bisa mengandalkan langit, bintang-bintang, bulan. Lebih modern lagi, orang punya kompas untuk melihat utara, selatan, timur, dan barat. Itu membuat mereka bisa melihat. Siapa yang pernah pergi ke pantai? Pergi malam-malam gelap, berdirilah di tepi pantai, misalnya begitu. Di sebuah samudra yang luas,
Saudara bisa bayangkan kalau Anda ada 30 km di sana, 50 kilo, 100 km dari bibir pantai, bagaimana mencoba menentukan titik di mana Anda berlabuh? Ya kan? Dalam pelayanan ke cabang-cabang, seringkali ada pelayanan yang harus melewati dengan speedboat, melewati pantai timur Sumatera, Laut Jawa itu, naik ke utara dari arah Lampung. Kemudian kalau saya lihat, ini gimana menentukannya? Tempat di mana kami mau menuju gereja itu, gimana menentukannya? Tapi si operator speedboatnya tahu aja. Meskipun bagi kita kelihatannya jalannya sama saja. Saudara kalau mau coba kebingungan, pergi ke perkebunan sawit. Jalannya sama, lurus semua, simpang empatnya sama. Hanya naluri yang kadang-kadang buat kita rasanya lihat tapak jalan, ban, oh ke sini. Tapi bisa juga nyasar. Saudara nggak pernah begitu? Kadang cari alamat aja bingung, ya kan? Ini, lah sudah hilang nomornya, ganti lagi RT-nya, ganti lagi jalannya. Kalau hidup kita diatur, dituntun oleh Tuhan, pasti arahnya benar. Tapi kalau Tuhan dinomor sekiankan dalam hidup kita, maka satu hari kita akan kehilangan arah hidup. Hidup tidak menentu. Nah, Yehuda dipakai Tuhan jadi pemimpin suku, pemimpin pasukan Israel. Ayat 2, ayat 3, yang berkemah di sebelah timur ialah panji-panji perkemahan Yehuda. Jumlah suku Yehuda sendiri ada 74.600 orang. Tapi dalam 3 suku yang di bawah kelompok kepemimpinan Yehuda, jumlahnya 186.400 orang. Ini jumlah yang paling banyak di antara 4 kelompok ini. Sehingga Tuhan berkata, orang ini yang duluan berjalan menghadapi kalau ada musuh, tantangan, mereka lah yang di depan. Nah ini perkemahannya seperti ini. Yang di tengah tadi kemah suci, yang ada di titik 1 kalau Bapak Ibu terlihat, itu kemah Musa, Harun, dan imam-imam yang lain. Nomor 2, itu perkemahan dari suku Lewi, Bani Korah, Bani Gerson, Bani Merari. Kehat bukan Korah, Kehat. Yang lain diatur begitu rupa. Bapak Ibu bisa bayangkan, Tuhan mengaturnya begitu rupa. Tiap-tiap kemah ini, mereka juga punya tempat kada hajat, istilah Alkitab. Kada hajat itu tempat apa? MCK. Sudah bisa bayangkan, mereka kan makan sehari berapa kali kan? Terus buangnya kemana? Gak boleh sembarangan, Tuhan atur juga. Makanya mereka pergi bawa skop, digali di pasir, harus ditutup supaya tidak menimbulkan penyakit. Siapa yang pernah pergi ke kampung? Dulu saya nggak pernah, kawan saya cerita, kalau dia sakit perut mau buang air besar ke pelayanan di daerah, di tempat tertentu, dikasih senter dan dikasih kayu. Apa maksudnya senter? Senter pasti untuk menerangi jalan. Kayu kalau datang makhluk yang lain yang mau makan barang yang Anda buang. Jadi buanganmu adalah makanannya. Jadi harus dijaga. Kalau mendekat, gitu, saudara. Jadi saya nggak pernah membayangkan betapa gelisahnya kalau saudara harus nongkrong sedang BAB dan kemudian harus mengusir makhluk yang juga mau rebutan barang yang Anda buang. Limbahmu jadi makanannya bisa. Nah, itu berarti nggak sempat lagi kali ya digali ya. Tapi di padang pasir mereka harus menggalinya. Begitu rapinya Tuhan memperhatikan kesehatan lingkungan. Coba kita lihat angka-angka nih. Apa yang menarik? Yehuda itu berkemah di sebelah timur. Suku-sukunya Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Sensus yang pertama mereka jumlahnya 186.400 orang. 40 tahun kemudian di sensus lagi jumlahnya 201.300 orang. Apa yang berubah? Mereka bertambah 14.900 pertambahannya. Jadi
Di padang gurun, kalau ada yang mati 600.000 orang, Tuhan tambahkan 14.000 orang lagi. Dari kelompok ini saja. Jadi maksudnya begini, Tuhan itu bisa memelihara. Karena mereka berontak, salah satunya adalah begini, kami akan mati, anak-anak kami juga tidak akan pernah mewarisi negeri yang Tuhan janjikan. Lebih baik kami pulang saja ke Mesir, mati di Mesir. Tuhan marah karena mereka sudah jalan begitu jauh, hendak disediakan tanah perjanjian, tapi dalam kekurangan, penderitaan, kesulitan, mereka selalu ngeluh mau kembali lagi. Itu seperti lagu lama, pulangkan aku. Siapa yang bisa nyanyi nyambung lagi itu? Kalau ada suami istri bertengkar, istri nyanyi, pulangkan aku ke rumah bapakku atau ibuku, ya kan? Ada apa-apa dikit mau kembali, ada apa-apa dikit kita cerai ya. Kenapa harus begitu? Itu sesuatu yang melukai hati Tuhan. Ada masalah dikit, aku nggak mau ikut Tuhan, aku mau tinggalkan Tuhan. Tuhan nggak rugi saudara tinggalkan Tuhan. Saya ingin ulangi lagi sekali lagi, Anda meninggalkan Tuhan, Tuhan nggak rugi. Jadi jangan kita jadi kekanak-kanaan. Justru kita butuh Tuhan. Kalau ada persoalan, ada pergumulan, jangan jadi anak seperti anak kecil yang ngambek. Ayo, hormati Tuhan. Jika pergumulan hidup kita tidak mudah, bertubi-tubi berat, ingatlah bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ini buktinya, 40 tahun di padang belantara, Tuhan pelihara mereka. Jumlah mereka nggak habis, tetapi bertambah. Jadi jumlahnya di antara yang lain sangat besar. Kelompok kedua, kelompok Ruben yang berkemah di selatan. Jumlah mereka sebelum waktu sensus pertama, jumlahnya 151.450 orang. 40 tahun kemudian disensus lagi sebelum mereka masuk ke negeri Kanaan. Jumlah mereka merosot, tinggal 106.430 orang. Mereka kehilangan 45.000 orang. Generasi tuanya habis, generasi mudanya juga nggak tumbuh. Kenapa? Di pasal-pasal berikut kita akan melihat mengapa suku Simeon paling banyak yang habis. Kelompok ketiga Efraim, sensus pertama jumlahnya 108.100 orang. Sensus kedua bertambah juga, 130.800 orang. Ada 22.000 orang yang bertambah. Generasi baru muncul lagi. Jumlah mereka tidak berkurang. Jadi Tuhan tuh tahu pelihara. Dalam situasi sekarang kalau saudara lihat harga-harga mahal, biaya hidup tambah tinggi, penghasilan ajak saja, tetap saja. Kadang timbul pikiran, waduh, misalnya ada orang tua, anak-anak saya bagaimana hidup ke depan, ya kan? Dulu 10.000 bisa belanja, sekarang 100.000 nggak cukup. Nanti generasi anak-anak saya, berapa perlu biaya hidup sehari? Kita bisa takut, kita bisa cemas memikirkan masa depan. Tapi belajar dari fakta sejarah, Allah pelihara Israel 40 tahun di padang belantara, sumber dayanya nol, hanya Tuhan yang bisa menganugerahkannya. Mereka makan dari roti yang turun dari sorga. Kalau mereka butuh daging, Tuhan kirim burung puyuh. Hanya itu sumber nutrisi mereka. Mereka makan juga mungkin ternak mereka. Tuhan bilang, aku pelihara kamu, kakimu gak bengkak selama 40 tahun. Bajumu gak hancur. Saudara bisa bayangkan, Tuhan pelihara. Siapa yang punya baju sampai 40 tahun gak rusak, dicuci ulang-ulang? Ya kan? Pernah punya lihat, baju 10 tahun yang lalu, ada nggak? Ada baju yang saudara sayangi, baju itu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, ada? Apa tiap hari ganti terus? Siapa yang punya baju yang lama, satu hari saudara pakai karena mungkin bagus, nggak dikasih ke orang, saudara bilang ini baju kenang-kenangan, sudah 10 tahun, ada nggak yang begitu? Cuma saya sendiri kali ya, yang lain nggak ada ya.
Bangsa Israel punya pakaian, kata Tuhan, pakaianmu nggak lapuk. Cara Tuhan memelihara luar biasa. Dan kelompok yang terakhir, suku Dan, dia memimpin bagian utara. Jumlahnya juga bertambah dari 157.000 menjadi 163.000 setelah 40 tahun. Berarti secara keseluruhan kita berkata, Israel itu memang dalam pemeliharaan Tuhan selama 40 tahun. Generasi yang lama sudah mati semua. Generasi yang baru muncul, jumlahnya tidak berkurang drastis. Berarti Tuhan sanggup menjamin firman-Nya. Percayakan hidupmu, masa depanmu, anak cucumu kepada Tuhan, sebab Dia sanggup memeliharanya. Amin. Ya. Nah, mengapa Yehuda ditempatkan di depan dalam perjalanannya? Sebab ayat tadi berkata suku Yehudalah yang memimpin bersama pasukannya yang 186.000 tadi. Ada beberapa hal yang kita mau lihat. Ini bukan sesuatu yang mengada-ada. Nubuat Yakub tentang Yehuda. Jauh sebelum peristiwa mereka ada di Mesir, mereka ada di padang gurun, waktu nenek moyangnya yang bernama Yakub sebelum mati memberkati anak-anaknya yang 12 orang itu. Kepada Yehuda dia menyampaikan sebuah nubuatan yang hebat. Bapak Ibu bisa buka pasal 49, ucapan-ucapan doa-doa Yakub sebelum mati kepada anak-anaknya. Dan salah satunya dia sampaikan kepada Yehuda. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Padahal Yehuda belum jadi raja, belum keluar dari tanah Mesir, malahan 400 tahun kemudian mereka akan dijajah. Mereka akan terbelenggu di tanah Mesir. Jadi Yakub menubuatkan sesuatu yang akan datang yang masih sangat jauh. Dan Tuhan meneguhkan perkataan seorang bapak. Jadi kalau saudara ngomonglah yang baik dan benar. Karena perkataanmu bisa diteguhkan Tuhan. Jangan mengutuki anak. Jangan menyumpahi orang. Tapi berkatilah. Sebab perkataanmu diteguhkan Tuhan. Ya kan? Jangan sembarangan. Ketika situasimu sulit, ketika anakmu bandel, usahamu mungkin susah. Kalau saudara mengutuki, maka itu enggak jadi lebih baik. Jauh lebih baik kalau Anda memberkatinya. Jauh lebih baik ketika Anda memperkatakan iman. Keadaan berat, situasi tak menentu, tapi Tuhan sanggup menolong saya. Memperkatakan seperti itu jauh lebih baik. Karena itu akan membuat imanmu kuat dan Tuhan dipermuliakan. Daripada engkau berkata matiin bakal mati aku nih. Hancurlah, habislah aku nih. Padahal engkau masih hidup. 10 tahun kemudian masih hidup. Tambah gemuk. Pinggang tambah lebar, ya kan, misalnya begitu. Tapi ada apa-apa dikit, mati aku lah. Terima apa dikit, keadaan yang sulit dikit, menyumpah, mengutuk, memaki. Jangan. Ketika Yakub memberkati anak-anaknya, salah satunya dia berkata kepada Yehuda. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh Yakub ratusan tahun kemudian terjadi. Kepemimpinan kerajaan Israel itu ada di garis Yehuda. Walaupun akhirnya di bawah masa Rehabeam anak Salomo kerajaannya pecah dua. Tetapi yang hebat, Mesias akan datang dari suku Yehuda. Jadi jauh sebelum Yesus lahir, nubuat dari suku mana dia datang sudah disampaikan melalui nubuat Yakub. Jadi Allah sedang menyiapkan suku yang satu kali kelak akan jadi suku kerajaan. Itu suku Yehuda. 12 suku sebetulnya dipimpin oleh suku pertama Benyamin waktu Saul jadi raja. Yang kedua suku Yehuda. Tapi kemudian pecah menjadi 2 kerajaan. Tetapi 23 raja-raja di bawah silsilah Daud adalah generasi yang pada akhirnya melahirkan Mesias. Tuhan pelihara begitu hebat. Tuhan berkepentingan menjaga garis keturunan Yehuda ini sampai muncul Yesus Mesias
keturunan dari Daud. Yang kedua, Yehuda itu melahirkan Daud. Dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 16 setelah Daud jadi raja. Siapa dia? Dikatakan memang Daud itu seorang yang cuma gembala. Modalnya cuma kambing 2 ekor, 3 ekor milik mertua, milik orang tuanya. Tapi dia setia. Dia membela kambing dombanya. Bahkan kalau harus menghadap singa, dia berani menghadapinya. Beruang, dia berani menghadapinya. Sampai satu hari dia bersaksi di hadapan Raja Saul sebelum dia masuk ke medan perang mengalahkan Goliat. Dia berkata, hambamu ini biasa menghadapi beruang, biasa menghadapi singa yang hendak memangsa. Jadi dia nggak lari, dia menghadapinya. Ini orang yang begitu punya iman. Dan hampir separuh dari kitab Mazmur tulisannya, nyanyi-nyanyian doa itu inspirasi oleh Daud, seorang pemazmur yang terkenal di Israel. Jadi waktu dia jadi raja, menjelang dia mati, Tuhan mengokohkan tahtanya dengan kalimat nubuatan ini. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Walaupun saya tadi bilang 22 atau 23 raja-raja di bawah keturunannya, satu hari akan habis. Dibuang, ditawan di Babilonia, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda hancur. Tetapi apakah nubuat ini tidak berlaku? Bukan tentang raja lahiria. Karena dari sinilah Mesias akan lahir. Raja penyelamat itu. Kristus itu sendiri singa dari suku Yehuda. Kitab Wahyu berkata begini, lihatlah singa dari suku Yehuda telah menang. Jadi Yesus itu digambarkan dalam kitab Wahyu sebagai singa dari Yehuda yang mengalahkan musuh-musuhnya. Siapa musuh yang dikalahkan Yesus? Maut, dosa, dan iblis. Dia mengalahkannya ketika dia menyerahkan nyawanya demi mengadakan pendamaian dosa-dosa manusia. Jadi Yesus pemenang atas apa? Dosa, atas maut, atas pekerjaan-pekerjaan iblis. 1 Petrus pasal 5, iblis itu juga dipersonifikasi sebagai singa yang berjalan keliling mengaum. Kenapa mengaum? Kenapa tidak menggigit lagi? Kenapa tidak mencakar lagi? Padahal kekuatan singa ada di giginya juga, selain aumannya. Karena iblis telah dikalahkan Yesus di kayu salib. Tapi dia masih punya kekuatan. Auman singa itu bisa membuat jantung orang rasanya berhenti berdetak. Ya kan? Ada punya singa di rumah enggak? Di tempat kerja ada singanya enggak? Enggak ada. Di sini kadang-kadang kita baik, di luar suami bilang cak singo, dia tuh nyok. Kalau dia lagi marah, wow. Atau istrinya bilang nyok no, cak singo, dia tuh kalau lagi marah, wow, nakutin orang. Ada pelanggan kalau datang ke toko saudara bisa marah seperti singa kan? Misalnya begitu, enggak pernah ya? Puji Tuhan lah, saudara enggak pernah ketemu singa seperti itu. Kadang-kadang ada orang perilakunya mengerikan sekali, mengintimidasi, meneror. Padahal untuk sesuatu yang bisa dibicarakan dengan baik-baik. Iblis dianggap seperti singa. Mengapa? Lah Yesus singa dari Yehuda, pemenang. Kenapa iblis juga dianalogikan singa? Saudara tahu Allah itu pencipta, tapi iblis menciptakan imitasinya. Kreator sejati itu Allah, tapi iblis imitatornya. Hal-hal yang imitasi, pujian penyembahan itu untuk Tuhan, tapi iblis mengambilnya untuk menina-bobokkan generasi-generasi yang ketika musik didentamkan dengan hebat, mereka kemudian bisa mabuk, mereka kemudian bisa seperti kerasukan setan. Alat yang tadinya sarana untuk memuliakan Tuhan bisa diambil dan dipakai untuk hal yang lain. Selalu begitu. Yang aslinya dari Tuhan untuk Tuhan, tapi dunia dan iblis bisa mengambilnya menjadi imitasinya. Mirip-mirip saja.
Tapi kreator sejati adalah Allah. Imitatornya iblis. Jadi dia juga singa yang sudah ompong. Tapi jangan remehkan dia. Iblis masih bisa datang dan menghancurkan orang Kristen yang lemah imannya. Dalam bentuk apa? Rayuan, bujukan. Dia nggak datang dengan wajah yang mengerikan, tapi iblis datang dengan iming-iming kekayaan, kenikmatan hidup. Yesus diserang dengan sasaran dimensi jiwanya, tubuhnya. Waktu dia puasa 40 hari lapar, iblis datang menawarkannya. Kalau kau mau berkata kepada batu-batu yang banyak ini jadi roti, kau bisa makan. Waktu di atas puncak gunung, puncak bubungan bait Allah, iblis berkata lagi, kalau kau jatuhkan dirimu ke tanah, malaikat akan menatang tangannya dan kau tidak akan terluka. Dan semua orang di Yerusalem memandang engkau sebagai pribadi yang hebat. Itu serangan, saudara. Itu jebakan, tipu daya. Yang terakhir, kemudian iblis memperlihatkan kemuliaan dunia. Dan dia berkata, kalau engkau menyembah aku, semuanya kuberikan kepadamu. Kemewahan, kemuliaan dunia. Yesus mengatakannya, enyalah engkau iblis, karena hanya kepada Allah saja kita harus menyembah dan berbakti. Saudara lihat, cara itu masih selalu akan ada. Kepada jemaat di Korintus, Paulus berkata, hati-hati iblis bisa menyamar seperti malaikat terang. Apakah di gereja steril terhadap penyimpangan? Saudara harus menguji setiap ajaran khotbah dari gereja manapun, pendeta manapun. Ujiannya, barometernya Alkitab. 1 Tesalonika berkata, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Kawan saya pernah jadi staf gembala satu gereja di Bandung. Pendeta itu seringkali kibasin pakai jasnya. Dan orang roboh di depan. Yang roboh itu adalah full timernya. Kadang-kadang orang demonstrasi hal-hal seperti itu untuk menunjukkan kesannya bahwa dia memiliki kuasa supranatural. Di beberapa tempat orang kadang buat mujizat-mujizat palsu hanya untuk menaikkan pamor dan rating dia. Ada pengajaran yang lebih mengerikan, orang Kristen ke gereja tetapi diarahkan hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup di dunia ini. Ini sebuah penyimpangan yang mengerikan. Yesus datang ke dunia menyerahkan nyawanya, bukan hanya membuat tubuh kita sehat dan kita berkecukupan secara jasmania, tetapi dia memindahkan kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kalau seorang Kristen hanya datang ke gereja atau datang ke gereja hanya untuk mendapatkan hal-hal yang lahiria, maka gereja telah berubah menjadi tempat orang-orang mencari pesugihan. Ya kan? Gereja juga bisa mengentertain orang secara jiwani. Saya senang ke gereja karena duduk hati saya tenang, tapi Tuhan tidak disembahnya. Ayo, Anda datang ke gereja menyembah Tuhan. Betul kita bisa menikmati pujian, puji Tuhan, menikmati suasana yang baik. Tapi kita datang bukan untuk menikmati itu, kita datang untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ingatlah orang Majus yang datang dari jauh. Mereka datang ketika mereka ada di Bethlehem. Mereka mengatakan, kami datang untuk menyembah Raja itu. Kedatangan kita, ibadah kita harus berfokus kepada Tuhan. Bahwa kita ketika menyembah Tuhan bisa menikmati hadiratnya, sukacita dan damai sejahtera. Itu dampak berikutnya. Tapi fokus kita datang menyembah Tuhan. Fokus pelayanan kita kepada Raja di atas segala raja. Anda tidak datang hanya untuk store muka kepada orang lain, tetapi Anda datang untuk berkata kepada Tuhan, saya ada di sini Tuhan, menyembah Engkau bersama orang-orang kudusnya. Amin. Fokus penyembahan kita harus kepada Tuhan. Kristus adalah Raja sejati, pemimpin umat. Ternyata Yesuslah yang pada akhirnya menggenapi nubuatan yang disampaikan Yakub kepada suku Yehuda. Nah, dalam Bilangan pasal 22 ini, pasal 2 ini kita juga lihat gambaran simbolik
Yehuda yang di depan, Israel mengikuti, dan tabernakel ada di tengah. Ini punya makna rohani. Raja Yehuda itu menunjuk kepada raja yang akan datang, Yesus, memimpin umat untuk menuju hadirat Allah. Digenapi dalam Ibrani 10, digenapi waktu Yesus membawa darahnya, nyawanya. Ibrani 10 menulis begini, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian masuk ke dalam tempat kudus. Jadi sang raja ini mempersembahkan dirinya dan membawa kita untuk masuk ke hadirat Allah. Sebelum Kristus menyerahkan nyawanya, orang gak bisa melihat ada apa di balik tirai itu. Tetapi ketika Kristus mati, tirai bait Allah itu terbelah dua. Orang bisa memandang langsung ke hadirat Allah. Zaman orang perjanjian lama, cara ibadahnya gak seperti ini. Altar itu sangat suci. Gak bisa Anda masuk sampai ke ruang altar. Hanya ada di luar, di ruang suci di belakang, sebelum ruang maha suci. Itu hanya imam yang ada di sana, menyalakan lilin, mengganti roti dan sebagainya. Umat Israel hanya ada di pelataran. Ketika imam telah beribadah, mempersembahkan korbannya, kemudian dia memberkati Israel yang ada di depan. Tetapi sekarang kita bisa menghampiri Tuhan, karena Alkitab berkata kita adalah imam-imam yang berkerajaan. Kita menyembah Tuhan tanpa perantara lagi, karena Kristuslah pengantara kita yang satu-satunya. Jadi oleh darah Yesus sekarang kita bisa masuk ke tempat kudus. Anda bisa tutup mata, buka hati, berjumpa dengan Allah di sorga. Itu luar biasa saudara. Gak perlu pengantara lagi. Tetapi sebelum Kristus sebagai imam besar pengantara datang menggenapi, maka orang gak bisa langsung berdoa kepada Allah. Ada imam besar yang ditetapkan untuk memimpinnya. Kristus bagaikan singa dari Yehuda memimpin umat Allah menuju ke hadiratnya. Yang ketiga, bagian yang ketiga dari pasal 4, Allah memberi tanggung jawab pelayanan. Ya, ini cerita tentang orang Lewi. Keluarga Lewi itu terbagi 3 kelompok, 3 marga. Satu apa? Gerson, Kehat, Merari. Tugasnya berbeda-beda. Bani Gerson tugasnya mengangkat tirai, mempersiapkan tirai, memasang tirai, kain kemah. Kehat itu memikul benda-benda yang kudus. Itu tabut harus dipikul, mesbah, pelita. Dan setiap kali mereka membawanya, mereka tidak bisa melihat di dalamnya. Imam besar akan menutupi lebih dahulu semua barang-barang kudus itu, semuanya dari emas, kemudian ditutupi sehingga mereka tidak boleh ngintip dan tidak boleh melihat. Setelah siap mereka memikulnya dengan bahunya. Benda-benda ini tidak boleh diperlakukan sembarangan. Jadi Tuhan mengatur begitu rupa. Jumlahnya juga ribuan nih orang. Gerson, Kehat, Merari ini juga jumlahnya banyak. Jadi Tuhan mengatur begitu rupa. Orang Lewi itu sebagai ganti dari Israel. Nah, apa maknanya saudara? Dalam pelayanan kita ada bagian-bagian yang seperti dianalogikan oleh Rasul Paulus. Tubuh itu satu tapi punya anggota-anggotanya. Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing tempatnya. Setiap orang memiliki panggilan. Ada mungkin bagian anggota tubuh yang terlihat lemah, tapi semuanya punya peran. Tidak semua orang dipanggil jadi seperti Musa. Tidak semua juga jadi Harun. Tidak semua juga jadi Lewi, tapi semua orang punya peran di dalam kerajaan Allah. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya? Seorang Charles Spurgeon berkata begini, dalam kerajaan Allah tidak ada pelayanan yang kecil jika dilakukan bagi raja yang besar. Fokusnya sekali lagi pelayanan kita kepada Tuhan, Raja yang maha besar itu. Pelayanan yang kecil kalau penuh dengan kasih, itu bermakna di hadapan Tuhan. Dibandingkan pelayanan yang terlihat hebat, tetapi tidak disertai dengan kasih. Ingat, apapun yang Anda kerjakan, kalau Anda nolong orang, kalau Anda membantu orang, memberkati orang, melayani orang, lakukanlah dengan kasih. Amin.
Kalau Anda mengerjakan tugas-tugas di rumah tanggamu, di pekerjaanmu, lakukanlah dengan kasih. Jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut, jangan bantah-bantah. Kenapa? Karena Allah tidak berkenan atas itu semua. Ada orang berkhotbah, ada yang dipanggil untuk menginjil, ada yang melayani, ada yang berdoa, ada yang memberi. Semua bagian penting. Kita ambil bagian semuanya. Ayo. Ada peran bagi kita semua. Pak, saya penonton be, jangan. Tuhan gak panggil kita jadi penonton. Tuhan panggil kita jadi pemain. Minimal kita berdoa untuk tetangga, untuk pekerja kita, karyawan kita, atasan kita, rekan sekerja kita. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan, doa supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Doa kan paling mudah, betul gak? Apa paling sulit? Doa itu mudah atau sulit? Belum jam 6 Bapak Ibu, sebentar lagi habis ya. Doa itu mudah atau sulit? Misalnya doa, Tuhan berkatilah dia Tuhan. Sulit gak? Sulit ya? Enggak sulit. Kenapa kita enggak mau melakukannya? Belajar, Tuhan berkatilah tetanggaku. Terus tapi ada suara sini, tapi cerewetnya dia tuh, ya Tuhan berkatilah dia. Biasanya kita punya banyak argumen untuk tidak mau mendoakan dia. Rasul Paulus katakan, jika itu bergantung dari dirimu, sedapat-dapatnya hiduplah dengan damai sejahtera. Kalau engkau yang menentukannya, hiduplah dengan positif, hiduplah dengan baik, hiduplah jadi berkat. Bahwa kebaikanmu tidak selalu diterima orang, gak apa-apa. Tuhan ajari kita, tidak semua kebaikan yang kita lakukan akan diterima dan dihargai orang. Tetapi tetaplah berbuat baik dan benar, karena kita anak-anak Allah yang maha baik. Kita sendiri kadang-kadang juga tidak berterima kasih dengan Tuhan. Betul gak? Emang kita tahu terima kasih? Kadang-kadang kita lupa berterima kasih kan. Bangun tidur, bangun bae, cak nyawa punya kau dewek. Ya kan? Kita baru berpikir nyawa itu punya Tuhan kalau kita sudah terus dokternya bilang cak nyola tidak lama lagi bapak ini. Ya kan? Baru kita tahu nafas hidup bukan punya saya, punya Tuhan. Kadang-kadang kita lupa berterima kasih. Kita bisa bernafas, kita bisa beraktivitas karena Tuhan menganugerahkan kita kesempatan untuk hidup supaya hidup kita berbuah bagi orang lain. Bilangan pasal 1-4 ini menunjukkan tipologi penting. 1, Yesus adalah tabernakel sejati. Sebab setelah ribuan tahun kemudian, 1500 tahun kemudian setelah hukum Taurat, Yesus datang dan dia adalah firman yang menggenapinya. Kata diam di antara itu sama dengan kata berkemah, bertabernakel. Kalau di zaman padang gurun Allah tinggal di kemah dalam tiang awan, tiang api, maka setelah Yesus datang, Yesus berdiam di tengah-tengah kita lewat Roh Kudusnya, maka kita juga bisa jadikan diri kita tempat kediaman Roh Kudus. Jadi Tuhan gak lagi tinggal di bait Allah itu. Bangunan itu sudah hancur, termasuk yang dibangun Salomo, yang dibangun Herodes 46 tahun, hancur juga. Tetapi Tuhan menjadikan tubuh kita yang dikuduskan ini, disucikan dengan darahnya ini, sebagai kemah sucinya. Lalu, jadi kalau kita bilang Tuhan sekarang tinggal di mana? Dia di sorga, tapi dia juga tinggal di dalam hati kita masing-masing. Caknya masih sedih, baik. Gak ada excitednya bahwa Allah berdiam di dalam saudara. Coba lihat wajah-wajahnya, caknya katik reaksi. Saudara bisa bayangkan, Tuhan yang di sorga berkenan tinggal di dalam diri saya. Ayo kasih tahu di sebelahnya, caknya kau udah tahu nih ya selama ini. 1 Korintus 6 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baitnya Roh Kudus? Waktu kita percaya kepada Yesus, saat itu juga Roh Kudus diam di dalam kita. Dia berdiam, eskenosen, berkemah. Jadi Yesus itu adalah tabernakel yang sejati. Yang kedua, orang Lewi itu menjadi gambaran
yang sulung, dan ternyata itu bercerita tentang Yesus yang sulung yang bangkit. Dalam tradisi Yahudi, selalu yang sulung itu menunjukkan akan datang yang berikutnya, dan itu sangat jelas. Kalau ada yang sulung, panen sulung, pasti ada panen rayanya. Jadi Yesus yang pertama bangkit. Sesudah itu kita yang percaya kepada Dia juga akan dibangkitkan dari kematian. Yang ketiga, Israel itu sebagai umat yang teratur. 1 Petrus pasal 2 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, yang dipanggil keluar dari gelap menuju terang Allah yang ajaib. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar. Jadi tugas kita sesudah dipanggil keluar dari gelap adalah memberitakan kebaikan Tuhan melalui perkataan kita, melalui sikap hidup kita, melalui perbuatan kita sehari-hari. Itu mempermuliakan Tuhan. Nah, penutupnya terakhir. Bilangan ini mengajarkan kita 3 kebenaran besar. Yang pertama, Allah itu mengenal umatnya satu persatu. Karena pasal pertama dikatakan, hitunglah umat Israel satu persatu. Kata menghitung di situ adalah dalam pengertiannya angkatlah kepala masing-masing. Jadi waktu seorang mengangkat kepala, maksudnya adalah maknanya Tuhan melihat seseorang demi seseorang. Rambut di kepala kita Tuhan tahu. Bintang-bintang di langit Tuhan tahu. Kalau ciptaannya yang lain Tuhan kenal, Tuhan tahu, maka berarti Tuhan juga tahu siapa kita. Amin. Kalau Anda dikenal oleh orang-orang hebat di dunia, bangga nggak? Pernah nggak beli buku yang penulisnya sendiri, buku bestseller tanda tangan di halaman pertama? Saudara bisa bilang, ini buku ditanda tangani oleh penulisnya sendiri. Wah, itu jadi kebanggaan, ya kan? Kalau saudara, orang seringkali beli barang-barang bekas pakai dari pemain bola terkenal, pemain basket terkenal, lelang hanya untuk berkata, ini pakaian dulu dipakai oleh pemain sepak bola, pemain basket, orang ini dan seterusnya. Bayarnya mahal. Padahal Allah mengenal kita satu persatu. Kadang-kadang kita tidak merasa excited, tidak merasa bergembira. Kalau kita merasa Tuhan tidak tahu pergumulanmu, sore hari ini saya ingin berkata, Tuhan mengenal engkau satu persatu. Amin. Allah menjadi pusat kehidupan umatnya. Segala sesuatu harus berorientasi kepada hadiratnya. Dan yang ketiga, Allah memberi setiap orang itu tanggung jawab pelayanan. Ayo saya mengajak kita membaca bagian terakhir itu, saudara. Paragraf ketiga. Allah memberi setiap orang panggilan pelayanan. Tidak boleh ada yang hidup sia-sia dalam kerajaan Allah. Umur kita tidak selamanya di bumi. Kalau hari-hari hidup kita berguna bagi Tuhan, bagi sesama, bagi keluarga, itu sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Jangan hidup sia-sia. Tiap hari cuma untuk hidup dirimu sendiri. Tuhan menempatkan kita untuk jadi berkat. Keluar lihat orang lain yang susah, banyak. Tadi kan kita lihat anak-anak sekolah minggu bisa bagi makanan yang harganya nggak seberapa, mereka kumpul, mereka bagi, mereka senang. Bisa menjadi berkat. Hanya ada katanya yang nyeletuk anak kecil, kita unjuk barang mana duitnya katanya. Dia pikir dia berdagang. Sudah lihat kemarin hari Selasa juga gereja membuat bakti sosial pasar murah, jual barang rugi. Jadi panitia sudah netapin rugi. Kalau beras rugi 10.000, modal beli dari distributor berapa, jualnya rugi 10.000. Gandum rugi berapa ribu, terigu dan sebagainya dan sebagainya. Orang-orang yang beli itu ngantri dan rasanya senang. Saya perhatikan, nanti ada videonya, tapi mungkin nggak ditayangkan. Bisa taruh di GBI online kali. Orang senang ngantri, bangga betul bisa dapat minyak goreng, wajahnya sumringah, bisa beli barang yang lebih murah, ya kan? Melayani seperti itu membuat kita juga senang. Gak ada panitia yang bilang rugi kita jualan. Gak ada, semua senang bisa melayani, jadi berkat.
Kalau saudara bisa nolong orang lain, jadi berkat, pasti itu menyenangkan. Amin. Jadilah orang yang suka menolong orang lain, suka membantu orang lain, jadi berkat. Kalau cuma capek sedikit, gak apa-apa, asal orang lain bisa mendapatkan banyak manfaat. Setuju? Jangan semuanya selalu dihitung, aku dapat apa? Tuhan akan berkati saudara kalau saudara melayani dengan tulus. Di padang pasir Israel belajar, mereka itu bukan bangsa pengembara, mereka umat pilihan yang dipanggil, diatur Tuhan dan kemudian diutus untuk jadi berkat. Di sekitar mereka ada 70 bangsa. Israel nanti kalau masuk padang di tanah Kanaan, mereka harus jadi berkat bagi bangsa-bangsa Kanaan. Hari ini kita belajar prinsip yang sama, bahwa Tuhan mengenal saya, Tuhan mengenal saudara, Tuhan memanggil kita, dan Tuhan menempatkan kita dalam pelayanannya. Semua orang bisa punya pelayanan, tidak harus pelayanan itu di gereja. Kalau di rumah tanggamu kau jadi berkat, menolong orang lain, di dunia kerjamu sehari-hari, kau melakukan pekerjaanmu dengan baik, dengan benar, dengan tulus, pasti itu sebuah kesaksian yang baik. John Wesley ini punya doa, punya quote hebat. Saya membaca ini dan kemudian saya merenung cukup lama. Ayo kita baca saudara. 1, 2, 3. Berilah aku 100 orang yang tidak takut apa-apa selain dosa, dan tidak menginginkan apa-apa selain Tuhan, dan mereka akan mengguncangkan dunia. Wah, ini radikalisme iman yang kudus. Gak punya ketakutan kecuali takut dosa. Jangan sampai buat dosa. Gak punya keinginan apa-apa kecuali Tuhan yang menyenangkan hatinya, melakukan kehendaknya. Kalau hidup kita berorientasi dua hal ini, Anda akan jadi berkat di tempat kerjamu, Anda akan jadi berkat di dunia sehari-harimu. Amin. Hidup kita punya Tuhan. Selama hidup saya ingin melayani Tuhan melalui pekerjaan, melalui kesaksian hidup sehari-hari. Kiranya Allah membuat kita menjadi umat yang hidup dengan satu tujuan, satu pusat, hadirat Allah dan perkenanannya. Kenapa? Karena kalau Tuhan tidak berkenan dengan hidup seseorang, gak ada guna semua prestasinya. Allah gak terpukau dengan kekayaan, harta benda, kehebatan orang, gak. Allah terpukau ketika seorang hidup dengan setia, melakukan kehendaknya meskipun membayar harga sangat mahal. Kembali ke kitab Ayub. Tuhan berkata begini kepada iblis, kau lihat gak hambaku Ayub, orang yang setia, orang yang tulus. Ayub bilang, setan bilang begini, Tuhan karena berkati dialah maka dia jadi baik begitu. Coba kalau berkatnya dicabut. Tuhan bilang enggak. Ayub mengasihi menghormati aku bukan karena berkatnya. Kemudian iblis diizinkan Tuhan mengganggu kesehatannya, mengganggu harta bendanya. Dalam satu hari harta bendanya habis. 10 anaknya mati dalam satu hari. Harta yang membuat dia disebut orang paling kaya di negeri timur habis dalam satu hari. Iblis menunggu, sorga menanti. Apa kalimat pertama yang keluar dari mulut Ayub? Semua orang menduga iblis pasti berkata, pasti dia mengutuk Tuhan. Ternyata yang keluar dari mulutnya adalah, terpujilah Tuhan. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Tuhan menang. Jadi taruhannya Ayub. Tuhan begitu membanggakan Ayub. Orang yang diberkati dan orang ketika berkatnya hilang daripadanya tanpa penjelasan. Kalau saudara rugi main saham misalnya, kan sekarang banyak orang saham naik, wah lepas, jual, beli lagi misalnya begitu, kan masih bisa dianalisa. Besok hati-hati lagi. Tapi Ayub habis hartanya tanpa penjelasan. Anaknya mati, hanya laporan anak buahnya datang, Tuan, tiba-tiba angin puting beliung datang, semua terbang. Tenda, kemah, 10 anak Tuan mati semua lagi pesta. Pegawai-pegawai yang ada melayani mati semua. Ayub terduduk, anaknya 10 mati seketika karena mereka berpesta di satu tempat, mengundang adik-adiknya yang lain.
Dalam kesedihannya datang lagi orang, Tuhan, sambil menangis. Ada gerombolan yang menghabisi semua ternak Tuhan. Unta yang 500 itu, yang 1000 ekor itu, semua dihabisin semua. Sapinya, kambing dombanya. Ayub lemes. Siapa yang gak lemes kalau hartanya habis dalam satu hari? Hanya saya yang tinggal hidup. Mungkin Ayub sambil tertunduk berkata, terpujilah Tuhan. Gak mudah kan saudara? Terakhir yang lebih hebat lagi, penyakit datang. Gatal, borok, luka bernanah. Istri gak kuat, harta sudah habis. Sakit begitu. Diduga Ayub itu sampai 6 bulan menderita. 3 sampai 6 bulan. Saudara bisa bayangkan, gak sembuh-sembuh sakitnya. Borok, bau, busuk. Orang mengucilkan Ayub. Tapi dia tidak berdosa dengan perkataan apapun juga. Kadang hilang duit 100.000. Siapa lah yang maling? Ya kan? Hilang harta sedikit, saudara marah sekali. Rugi sedikit, saudara marah sekali. Ngatain orang, jangan-jangan dia yang maling. Jangan-jangan dia nih, kali ini yang terakhir, yang dalam ruangan tuh dia nilai nih. Misalnya begitu. Hati kita hilang damai. Tapi Ayub dibanggakan Tuhan. Pertanyaan terakhirnya, maukah kita jadi satu pribadi yang Tuhan berkenan kepada kita? Sehingga Tuhan bisa berkata, orang ini diberkati, gak jadi sombong. Hartanya habis, gak akan hancur imannya. Terakhir, supaya saudara gak salah paham, Tuhan ganti 2 kali lipat. Karena Tuhan gak mau berhutang. Ingat itu. Tapi dia telah menjadikan Ayub seorang yang sangat dibanggakan. Bisakah kita jadi seorang yang dibanggakan Tuhan? Hidup setia, hidup kudus, hidup benar di tengah dunia yang bengkok seperti sekarang ini. Mari kita berdiri. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Bapa, ini doa kami di hadapan-Mu. Jadikan kami pria dan wanita, anak-anak muda sampai orang dewasa, bahkan dalam usia tua kami, menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai penguasa, pemimpin dalam hidup kami, dalam pekerjaan, dalam cita-cita, dalam segala urusan yang kami hadapi. Kami ingin Tuhan menjadi pemimpin kami. Engkau menguasai hati dan pikiran kami, menaklukkan semuanya di bawah kaki salib Tuhan, sehingga kami bisa melihat kemuliaan dan pertolongan Tuhan. Bapa, berkatilah anak-anak-Mu sore hari ini. Jangan lagi kami yang menguasai hati dan pikiran kami, tapi biarlah Engkau sendiri yang menguasai hidup kami.
Kami mau menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kami sejak sore hari ini dan seterusnya. Biarlah Tuhan mengarahkan hidup kami, cita-cita kami, masa depan kami pada tujuan dan kehendak Tuhan, dalam cara dan waktunya Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah gagal, Engkau tidak pernah terlambat menolong anak-anak-Mu. Sekiranya Engkau mengizinkan kami mengalami masa-masa yang sulit di hari-hari ini, sekiranya Engkau mengizinkan kami mengalami penundaan terhadap doa dan permohonan kami, maka kami tetap menghormati Tuhan, karena Engkau berkuasa di bumi dan di dalam kerajaan kekal-Mu. Ajar kami untuk percaya Allah baik selamanya. Berkatilah hati kami untuk tetap teguh di dalam Engkau. Jangan biarkan damai sejahtera dan sukacita itu hilang karena pengaruh situasi yang ada yang kami hadapi, baik oleh kenyamanan hidup, baik oleh kelimpahan atau kekurangan dan kesukaran. Bahkan jika Engkau mengizinkan penderitaan karena nama-Mu, biarlah kami tetap kuat dan kami berkemenangan sampai akhir, sampai kami melihat pertolongan pembelaan Allah nyata di dalam kami sekalian, di bumi atau bahkan di dalam kerajaan-Mu, karena Engkau Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang tidak pernah berhutang kepada siapapun. Berkatilah semua anak-anak-Mu yang sore hari ini berbakti. Berkati para pemuji, pemusik, multimedia. Biarlah sukacita dari sorga, damai sejahtera serta kebenaran dari Allah menguasai kehidupan kami. Berkati juga persembahan-persembahan kasih kami, semua datang dari Tuhan, dan kami mempersembahkan dengan syukur, dengan iman untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kami petang hari ini. Pertemukan kami kembali dalam ibadah minggu depan pada hari Minggu pagi jam 7, karena kami tidak beribadah pada petang hari pada minggu depan. Tuhan, tolonglah kami semuanya. Jagai kami jika anak-anak-Mu bepergian keluar kota, berlibur keluar negeri, atau kemanapun juga mereka yang beraktivitas dan berkunjung dengan lingkungannya. Jadikan mereka berkat dimanapun berada, sebab sepanjang hidup kami Tuhanlah pemelihara penolong kami. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Allah yang kudus memenuhi hidup kita sekalian, menuntun kita, memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah sampai Tuhan membawa kita masuk dalam rumahnya yang kekal di sorga yang mulia selamanya bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua. Ibadah sudah selesai. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, bisa maju ke depan di kotak kanan kiri, atau bisa juga pakai kris.